Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wattaqun ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga syurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat yang melekat ataupun penamaan yang melekat pada diri bulan Ramadan adalah bahwa bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Kenapa Ramadan lekat dengan bulannya Al-Quran? Karena Al-Quranul Karim diturunkan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Sebagaimana firman A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran, yakni Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia, mubayyinatin dan berbagai macam penjelas dari petunjuk tersebut, minal huda wal furqan, dan juga sebagai pembeda. Karena itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ridwanullah alaihim, mereka betul-betul berlomba di bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan mempelajari, membaca dan mendekatkan diri dengan Al-Quranul Karim. Mereka para sahabat berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Sayyidina Utsman bin Affan hampir setiap hari sekian kali khatam Al-Quran. Lalu meneruskan juga oleh para ulama-ulama setelahnya. Imam Syafi'i rahimahullah misalnya, beliau khatam Al-Quran satu bulan sekitar 60 kali. Itu artinya beliau satu hari 2 kali khatam Al-Quran. Dan juga para ulama-ulama yang lain, mereka mengubah kajian-kajian mereka dengan kajian-kajian Al-Quranul Karim, sehingga bulan Ramadan betul-betul menjadikan bulan tersebut sebagai bulannya Al-Quran. Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang tentu menjadi pahala besar buat kaum muslimin atau umat Islam, yakni membaca Al-Quran. Banyak sekali fadilah dan keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Setiap orang yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Lalu Nabi SAW menyebutkan, "La aqulu alif lam mim harfun." Aku tidak mengatakan bahwa kalimat alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu artinya setiap huruf mengandung kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang baca Al-Quranul Karim, dekat dengan Al-Quran, mereka kelak akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menegaskan dalam hal ini, ya iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan datang kelak pada yaumul qiyamah, yang akan memberikan syafaat bagi sahabat-sahabatnya Al-Quran. Jadi siapa sahabat-sahabatnya Al-Quran? Mereka adalah orang-orang yang dekat, orang-orang yang akrab dengan Al-Quranul Karim. Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kalau membacanya saja Al-Quran
mendapatkan pahala yang luar biasa. Maka hal yang tidak boleh kita lupakan dari Al-Quranul Karim adalah melaksanakan isi Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Menjadikan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk tentu bukan hanya sekedar dibaca. Walaupun Al-Quran memang bacaan, tetapi lihatlah bagaimana maksud dan tujuan Al-Quranul Karim diturunkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, yakni hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan Ramadan sebagai apa? Untuk apa? Menjadi apa? Menjadi hudan linnas, yakni menjadi petunjuk. Menjadi petunjuk itu bukan cuma sekedar dibaca. Walaupun membaca Al-Quranul Karim itu berpahala luar biasa, tetapi menjadikan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk artinya melaksanakan isi dari Al-Quranul Karim. Menarik firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyyatillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin." Kalau seandainya Al-Qur'an diturunkan kepada gunung, itu gunung tegak, tinggi, perkasa, ya, lalu kemudian juga akarnya mendalam, ya, ke perut bumi, dan kemudian menjulang ke angkasa, besar luar biasa. Kalau seandainya diturunkan kepada gunung itu Al-Quran, maka dikatakan lalu aitahu, maka engkau akan melihat ya Muhammad khasyian mutasaddian min khasyatillah, maka gunung itu akan tunduk bahkan hancur berkeping-keping. Karena apa? Karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaksanakan isi Al-Quran Karim karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Baihaqi menjelaskan ayat tersebut bahwa kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan akal dan pikiran kepada gunung, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan akal dan pikiran kepada gunung, lalu diturunkan kepada gunung tersebut Al-Qur'anul Karim, maka niscaya gunung itu akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh melaksanakan isi Al-Qur'an, kali dalamnya terhadap perintah larangan Allah, terdapat halal dan haram berbagai macam petunjuk. La'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Abu Hayyan Al-Andalusi dia juga menjelaskan terkait dengan ayat tersebut. Ayat tersebut merupakan kecaman, kata beliau, merupakan celaan, sindiran, kecaman. Kepada siapa? Kepada manusia yang hatinya keras. Padahal kalau saja gunung yang kemudian isi gunung itu kita tahu, ya, di beberapa gunung misalnya di Jazirah Arab hanya terdiri dari batu-batuan yang luar biasa keras, luar biasa, itu pun tunduk dan patuh, hancur berkeping-keping karena diturunkan kepada Al-Quran. Maka banyak di antara kita umat Islam yang berkali-kali membaca Al-Quran, berkali-kali mendengarkan Al-Quran, berkali-kali mendengarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata hatinya tidak bergeming. Maka Abu Hayyan Al-Andalusi mengatakan ayat itu sesungguhnya merupakan celaan. Ayat tadi merupakan kecaman bagi siapa? Bagi manusia yang hatinya keras, jauh lebih keras dari batu-batuan yang menyusun gunung-gunung. Berapa banyak perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia, tetapi banyak di antara manusia yang justru tidak melaksanakan isi Al-Quran. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat banyak sekali isi dalam Al-Quran Karim yang secara faktual saat ini isinya tidak lagi kemudian diterapkan atau tidak diterapkan dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh misalnya pelan-pelan kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, "As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Dalam Al-Quran disebutkan laki-laki dan perempuan yang mencuri maka potong tangannya. Dalam Al-Quran menyebutkan demikian perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah dalam realita ayat tersebut dilaksanakan ataukah tidak? Dalam Al-Quran juga disebutkan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Quran menyebutkan pezina perempuan, pezina laki-laki bagi mereka yang belum menikah, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka kemudian jilidlah, cambuklah dia dengan 100 kali cambukan. Lalu dalam ayat yang hampir mirip dengan Al-Quran Karim yang kemudian mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan shaum Ramadan, Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Ayat tersebut merupakan perintah kepada orang-orang beriman, kepada kita kaum muslimin untuk menerapkan hukum qisas dalam perkara pembunuhan. Pertanyaannya adalah apakah hukum tersebut juga sudah diterapkan? Padahal ayat tersebut mirip dengan ayat yang mewajibkan kita untuk saum Ramadan, yang kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Ramadan ini seharusnya menjadi renungan mendalam buat kita. Buat siapapun orang-orang yang baca Al-Qur'anul Karim, itu tentu terdorong sekali untuk tadarus Al-Qur'an, terdorong untuk mengkhatamkan Al-Qur'an. Tetapi rahmatnya Allah, Ramadan sejatinya tidak hanya berhenti di membaca Al-Qur'an. Karena kita khawatir apa dikatakan oleh Imam Anas bin Malik, beliau mengatakan apa? Rubba al-qari al-Qur'an wal Qur'an yal'an. Banyak orang-orang yang baca Quran, tapi Quran melaknat dia. Nauzubillah, subhanallah. Banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, rubba qari al-Quran wal Qur'an yal'anuhu. Banyak orang-orang yang baca Al-Quran, tetapi ternyata Quran justru melaknat dia. Kenapa? Karena dia hanya sekedar berhenti membaca. Quran hanya sampai pada tenggorokan dan kerongkongan, tetapi tidak menyerap dalam dada dan jiwanya, dan tidak dilaksanakan dalam kehidupan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini mendorong kita semua untuk bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi juga merenungkan isinya, memahami isinya, dan juga mendorong kita semuanya untuk melaksanakan isi Al-Quran Karim. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Al-Quranul Karim, maka kemudian kita harus terdorong betul, bukan hanya berhenti pada membaca, menghafalkan, memahami, tetapi juga membumikan isi Al-Quran. Karena itulah akan terwujud kebaikan dan keberkahan bagi seluruh umat manusia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan lupa di akhir sama ini sama-sama kita mendoakan saudara-saudara kita umat Islam kaum muslimin di berbagai macam tempat di seluruh dunia, termasuk saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini masih dalam kondisi memprihatinkan. Banyak di antara kita yang sudah melupakan Palestina, padahal luar biasa. Kita saat ini masih berpikir sahur dengan apa, buka dengan apa. Masya Allah, mereka saudara dari Palestina jangankan untuk berbuka, sahur saja kemudian mereka tidak ada yang bisa dimakan. Bahkan mereka memungut kemudian dari makanan-makanan dilemparkan dari atas. Mereka saling karena sudah bercampur dengan tanah, dengan debu. Allah wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudh man khadhala al-mu'minin. Allahumma ansur al-ikhwana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ansur al-ikhwana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.